Cek cek 1 2 3. Oke, masuk ya. Selamat datang ya, selamat datang ini di video kita membahas language model lagi gitu ya. Ini masuk series language model development. Nah, untuk video yang sekarang ini berbeda formatnya ya dengan kebanyakan video yang lain. Video ini tidak pakai slide gitu ya. Jadi video ini kita mau membahas apa nih? Saat ini di video ini kita akan membahas tentang large language model secara umum. Jadi ini adalah crash course ya, crash course untuk large language model ya, dari bisa dibilang nol lah gitu ya, dari nol nol pemahaman gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang apa itu large language model, terus penggunaannya dan sampai di kita melihat sedikit untuk proses fine tuning atau customisasi gitu ya. Nah, jadi apa itu large language model? Ini apa sih namanya? Definisi paling simpel yang bisa saya kasih tahu. Large language model adalah sebuah model untuk melengkapi teks. Iya, begitu doang. Jadi ini misalkan ada stable LM. Ya, ini ada stable LM 1,6 billion parameter. Ya. Bagaimana model ini bekerja? Model ini bekerja untuk melengkapi teks. Jadi misalkan ini ada nih, my name is Murph and my favorite color is blue. I am 20 years old girl from Turkey. I am a student and I am studying in a university. I'm a very kind and friendly person. I am a, misalkan kita compute, kita lakukan proses inference-nya atau proses menjalankan modelnya, dia akan melengkapi teks ini. Ini loadingnya. Ya, kita tunggu aja lah ya. Kita tunggu. Intinya model ini atau large language modelnya dia akan melengkapi teks gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi ya, I am a very good listener, I am a very good cook, I am a very good dancer, I am, dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan melengkapi teks. Nah, lalu bagaimana caranya gitu ya? Sebuah model gitu ya. Sebuah machine learning model yang dia tuh cuma melengkapi teks seperti ini saja gitu ya, itu bisa secanggih AI bot gitu ya. Bagaimana ya? Jadi ada yang disebut dengan ini namanya chat ML, ini formatting. Jadi gitu ya, si proses text completionnya atau melengkapi teksnya itu dibuat seperti ini ya, mengikuti format chat ML ya, chat ML format. Jadi I am start system, you are a helpful assistant, I am end. Nah, ini adalah sebuah formatting untuk menentukan role atau menentukan giliran dari apa sih namanya, sebuah percakapan. Jadi I am start system, you are a helpful assistant, ini adalah untuk sistem prompt gitu ya, atau sistem instruction. Sistem instruction ada di sini. Jadi misalkan kita mau masukin you are a helpful assistant atau you are doing math, you are doing you are solving a math problem, terus atau apa, pokoknya di sini untuk instruksi penggunaan atau si language modelnya ini untuk tugas apa gitu ya. Lalu ini ada I am start user, hello I am end. Nah, ini adalah giliran dari si user atau role user. Jadi user ini memasukkan input hello, terus dilanjutkan lagi dengan I am start assistant. I am start assistant, hello how can I assist you today. Dan itu akan terus berulang-ulang gitu ya. Template ini akan terus ditumpuk-tumpuk gitu ya, terus
habis asistan ini ada I am start user lagi, masukkan input terus ya terus menerus gitu ya sampai sampai selesai gitu ya, sampai selesai. Sederhananya LLM itu seperti itu gitu ya. Itu pasti namanya sebuah pemahaman sederhana gitu ya yang bisa saya kasih lihat gitu loh dari LLM. Nah, terus apa sih namanya? Kalau kalau begitu bagaimana caranya LLM itu atau large language model itu menebak gitu ya atau melengkapi teks? Hmm, ada yang disebut sebagai ini ya, transform model. Cuman nanti deh sebelum sebelum kita masuk ke transform model agak-agak kejauhan gitu ya. Nah, lalu eh, yang penting dibahas juga gitu ya dari LLM ini. Lalu bagaimana caranya large language model itu berhenti gitu ya atau berhenti mengenerate input gitu ya. Dari mana dia taunya gitu? Dia dia tuh harus harus berhenti ngasih ngasih output atau mengenerate kata-kata gitu ya. Kan di sini juga gitu ya. Gimana sih? Nah, di sini. Nah, simpel sekali sebenarnya gitu ya. Untuk si language modelnya itu berhenti mengenerate output adalah ketika ada token ini atau ada eh iya ini gitu ya, ada kata ini ya, kata spesial gitu ya, IMN itu muncul. Ketika ini muncul, maka proses mengenerate kata-kata dari sebuah language model itu berhenti. Makanya gitu ya. Jadi apa sih namanya? Si language modelnya itu bisa melakukan yang namanya percakapan dengan kita gitu ya. Enggak serta-merta dia itu terus terus menerus gitu ya, terus menerus secara infinite gitu ya mengenerate kata-kata yang nonsense gitu ya atau tidak masuk akal, tidak. Nah, lalu bagaimana cara trainingnya gitu ya. Nah, cara training dari LLM itu sebenarnya untuk LLM modern gitu ya, itu sangat sederhana. Jadi ada yang disebut sebagai next token predictor. Ya, next token predictor itu adalah menebak token selanjutnya. Ya, next token predictor menebak token selanjutnya. Jadi dia itu akan di train berdasarkan misalkan ini ya, misalkan go to data, kita lihat datasetnya dia ya. Nah, misalkan ini ya, corpus text ini yang masuk ke proses trainingnya. Jadi dia akan gitu ya, dia akan mencoba menebak next token dari keseluruhan teks ini gitu ya. Jadi pertama itu dikasih tahu dulu section, terus dia harus nebak kata selanjutnya. Apakah dia mengeluarkan introduction, kalau tidak ya berarti salah gitu ya. Terus nanti masuk introduction dia akan menebak label gitu ya. Masuk label menebak intro gitu loh ya. Dan terus menerus gitu ya sampai sampai dataset dari semuanya gitu ya. Dataset yang dikasih itu sudah diproses semua gitu ya. Dan dataset yang di-train ke large language model itu banyaknya minta ampun deh ya. Kayak gini deh, Lelama 2 Lelama 2 dari Meta gitu ya, Lelama 2. Meta Lelama 2 itu di-train menggunakan bukan menggunakan, di-train dengan corpus teks sebanyak 2 triliun. Jadi 2 triliun corpus teks
2 triliun token. Itu sangat banyak ya. Itu pokoknya banyak banget deh ini mah ya. Llama 3 lebih banyak lagi gitu ya. Llama 3 dari Meta itu sampai kalau tidak salah 15 triliun. 15 triliun token gitu ya. 15 triliun token mana nih ya ininya, 15 triliun token mana sini. Nah ya, token count gitu ya. Token count dari Llama 3 atau jumlah apa sih namanya, corpus teks yang di-train untuk Llama 3 itu sebanyak 15 triliun. Itu sangat banyak gitu ya. Nah, ya, saya yakin untuk sampai sini gitu ya, udah tahu secara praktikal LLM itu ngapain gitu ya. Intinya LLM itu sangat sederhana gitu ya. Intinya dia tuh cuma ngelengkapin teks atau nambahin tuh ya tuh. Tuh kayak begini doang. Udah gitu loh ya. Dia bisa apa sih namanya? Dia bisa melakukan percakapan segala macam. Itu tuh karena kita ngasih formatting seperti ini. Udah gitu ya. Dia bisa apa sih namanya? Melakukan hal-hal yang tidak tidak pernah diperkirakan sebelumnya, kita tambahin di sistem prompt-nya, kamu kamu harus kamu akan melakukan tugas ini gitu ya. Jadi terus dia bisa ya. Udah sesimpel itu gitu ya. Jadi ya itu untuk secara praktikal LLM itu seperti apa gitu ya. Nah, kita lanjut gitu ya. Walaupun gitu ya, secara praktik LLM itu sangat sederhana gitu ya. Dia itu cuma sebagai pelengkap kata gitu ya. Dia dia itu ngelengkapin kata doang gitu ya. Tapi sebenarnya struktur di dalamnya itu sangat kompleks gitu ya. Tidak sesimpel kalau misalkan teman-teman sering mendengar jokes gitu ya tentang AI atau machine learning, bahwa machine learning model itu adalah if else yang digabung dan sangat banyak. Itu tidak gitu ya. Itu sangat misleading gitu ya. Sangat misleading. Jadi tidak ada if else di dalam machine learning model ini atau transformer model yang dipakai di LLM. Tidak ada if else. Jadi dia itu memakai yang namanya arsitektur transformer gitu ya. Ada seperti ini nih bentukannya, strukturnya. Ini saja gitu ya. Ini saja itu adalah visualisasi dari transformer model yang sangat kecil. Cuma 85.584 parameter. Bayangin misalkan ini gitu ya. Tabel LM2 ini aja 1,6 miliar parameter. Itu sudah berapa kali lipat perbandingannya gitu ya. Kalau mau dibandingkan lagi gitu ya dengan large language model lain. Misalkan Meta Llama 3 70 miliar parameter gitu ya. Mau dibandingkan lagi gitu ya. Mixtral misalkan nih ya, Mixtral 8x22b atau 141 miliar parameter. Itu jauh 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 lagi perbandingannya gitu kan. Ini saya perlihatkan gitu ya visualisasinya. Ini yang 85.000 dan ini GPT-3 tuh. Ya. Ya, ini perbandingannya jauh sekali gitu ya. Ini GPT-3 itu ukurannya 175 atau 174 miliar parameter. Jadi apa sih namanya? Walaupun pada praktiknya LLM itu sangat sederhana gitu ya. Dia itu cuma menebak kata atau token selanjutnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ke dalamnya atau strukturnya itu sangat 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 kompleks gitu ya. Saya tidak tidak akan membahas lebih lanjut ya tentang
struktur di dalamnya karena sudah ada video terpisah gitu ya, yang waktu itu saya pernah membahas tentang self attention di situ saja gitu ya. Dan untuk apa sih nama menjaga video ini itu tidak terlalu membahas detail teknis terlalu dalam gitu ya. Intinya arsitektur dari large language model yang menggunakan transformer model itu kompleks dan tidak sederhana. Intinya itu gitu ya. Lanjut gitu ya. Lalu apa itu fine tuning gitu ya. Fine tuning fine tuning itu adalah proses setelah kita mempunyai LLM yang sudah di train atau pre-train gitu ya. Jadi misalkan gitu ya, kita mendapatkan ya meta lelama 38 miliar parameter dari meta lelama atau meta AI gitu ya. Terus kita download. Terus kita mau menambahkan knowledge yang dari khusus punya kita gitu ya. Knowledge spesifik yang pengen kita tambahin. Misalkan pengen nambahin knowledge tentang bisnis punya kita gitu ya. Jadi untuk apa sih namanya? Customer service gitu ya, bisa jadi chatbot customer service yang paham knowledge produk bisnis kita gitu ya. Itu salah satu use case-nya gitu loh ya. Misalkan atau mau ditambahkan knowledge tertentu gitu ya, yang tidak ada gitu ya, atau yang kurang efektif di model originalnya gitu ya. Itu yang namanya fine tuning. Intinya fine tuning adalah memodifikasi model asli. Nah, itu simple banget kan ya, memodifikasi. Oke gitu ya. Inti sudah dapat pemahamannya bahwa fine tuning itu sesederhana adalah memodifikasi model yang asli atau model yang original. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan fine tuning gitu loh. Jadi gitu ya. Mana nih ya? Cara kita melakukan fine tuning itu sebenarnya ada bermacam-macam gitu ya. Namun yang di yang orang-orang suka lakukan gitu ya, yang orang-orang sering lakukan adalah melakukan fine tuning yang namanya itu adalah melakukan LoRa atau low rank adaptation gitu ya. Jadi kurang lebih eh inilah ya, ini visualisasinya. Jadi yang kita ubah gitu ya, bagian atau komponen dari large language model yang kita ubah itu cuma sedikit saja gitu ya. Ini yang kuning atau oranye. Sisanya kita biarkan. Ini untuk apa? Ini untuk supaya ketika kita melakukan fine tuning itu tidak memakan resource terlalu banyak. Jadi itu kita cuma memodifikasi sedikit saja gitu ya, sedikit bagian kecil dari large language model tersebut ya. Untuk supaya kita tuh enggak pakai komputer atau enggak pakai server yang terlalu tinggi spesifikasinya. Jadi bisa dilakukan di device atau komputer dengan spesifikasi yang lebih rendah. Ya, itu yang namanya LoRa atau low rank adaptation, atau orang juga ada yang menyebutnya EEFT atau parameter efficient fine tuning gitu ya. Jadi yang dimodifikasi itu hanya bagian kecil saja, sebagian kecil saja dari keseluruhan uh, large language modelnya. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan fine tuning tadi ya, menggunakan LoRa atau menggunakan PEFT, parameter efficient fine tuning. Nah, ini gitu ya, Onslaught. Ini adalah library yang
sangat saya rekomendasikan gitu ya kepada teman-teman yang baru mau memulai gitu ya, belajar gitu ya, baru mau coba-coba untuk fine tuning LLM gitu ya. Jadi pertama, kelebihan dari library Onslaught ini adalah dia adalah salah satu library paling cepat gitu ya untuk melakukan fine tuning LLM. Jadi dia itu bisa uh, 2 kali lebih cepat ya tuh ya. Performanya 2 kali lebih cepat untuk melakukan fine tuning dibanding menggunakan library-library lain. Misalkan ada library dari Hugging Face, itu ada transformer library ya, dan library-library lain lah ya. Onslaught ini adalah salah satu library fine tuning paling cepat. Kedua gitu ya, dia itu menurunkan kebutuhan memori ini ya, memori GPU-nya gitu ya. Jadi ini tuh bukan storage gitu ya, bukan storage tapi memori. Memori itu RAM, menurunkan kebutuhan memori. Jadi misalkan kita bisa menjalankan di GPU dengan memori yang lebih kecil gitu ya. Jadi misalkan kita mau jalankan di GPU T4, bisa yang ukuran memorinya 15 atau 16 giga gitu ya. Itu bisa. Dan ini sangat sederhana prosesnya gitu ya. Karena developer library Onslaught itu sudah membuat template ya, template untuk kita langsung melakukan fine tuning dengan library ini, dan sudah terintegrasi dengan Hugging Face gitu ya. Jadi kita buka nih ya, misalkan nih start on collab. Nah, jadi kita bisa langsung menggunakan Google Colab gitu ya. Kita bisa langsung menggunakan Google Colab gitu ya, menggunakan template yang disediakan oleh Onslaught. Pemakaiannya pun sangat sederhana gitu ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan gitu ya di video yang tentang fine tuning gitu ya. Itu salah satu video pertama saya juga gitu ya untuk series ini. Coba ditonton kalau misalkan mau melihat detail gitu ya, cara fine tuningnya itu seperti apa gitu ya. Tapi intinya begini gitu ya. Intinya yang kita ubah itu cuma ini, max sequence length gitu ya. Ini adalah window context dari large language model tersebut. Window context itu apa? Window context itu apa sih namanya? Seberapa besar atau seberapa banyak token yang bisa diproses dalam satu waktu oleh si LLM tersebut gitu ya. Kalau misalkan nih ya, misalkan ChatGPT itu kurang lebih kayak 8.000 token atau 16.000 token. Ya ChatGPT window atau max sequence length gitu ya. Di luar daripada itu dia akan nge-slide gitu ya si window konteksnya. Jadi si percakapan-percakapan yang awal itu akan dilupakan. Itulah ya. Ini sebenarnya apa sih namanya, max sequence length ini nilainya tidak tetap, tidak fix gitu ya. Ini itu ditentukan saat proses training dan kita bisa ubah saat proses fine tuning. Jadi kalau misalkan kita punya dataset atau korpus teks yang akan di-train itu panjang-panjang sequence length-nya, jadi kita bisa ubah panjang gitu, misalkan mau 16.000 atau misalkan lebih panjang lagi korpus teks yang kita train gitu ya, dataset yang mau kita train gitu, itu lebih panjang-panjang lagi, bisa 100.000 silakan gitu ya.
Tapi semakin besar ini gitu ya, semakin besar max sequence length, tentu saja kebutuhan memori juga akan semakin besar gitu ya. Jadi orang-orang itu biasanya ya me memakai sequence length ya antara 8192, 16.000 atau maksimal ya 32 ribuan lah gitu ya. Ya, ini yang bisa kita ubah-ubah nih. Lanjut, yang bisa kita ubah selanjutnya adalah model name. Model name ini apa? Model name ini adalah LLM atau large language model yang akan kita modifikasi ya. Jadi ini original modelnya gitu ya. Dan kita bisa mengambil model apapun di Hugging Face gitu ya. Selama disupport oleh Onslaught. Selama disupport oleh Onslaught, dia bisa gitu ya. Jadi yang disupport oleh Onslaught itu apa? Yang disupport oleh Onslaught adalah pertama LLM dengan arsitektur Mistral gitu ya. Mistral yang dense model, bukan yang MOI model. Dense model MOI model itu apa? Ya. Intinya kalau dense model itu yang Mistral 7B gitu ya nih. Mistral 7B Instruct ini yang dense model. Kalau yang MOI model itu yang Mixtral ya. Mixtral model ya. Ini yang MOI model. MOI itu apa? MOI itu mixture of expert. Intinya mixture of expert itu adalah beberapa si LLM ini sebenarnya dipecah gitu ya. Di dalam itu ada pecahan-pecahan kecil gitu ya. Dan pecahan-pecahan kecil tersebutlah yang akan memproses input gitu ya. Jadi ada 8 pecahan kecil berukuran 22 miliar parameter. Makanya namanya mixture of expert. Mix of expert gitu ya. Gabungan dari expert. Nah, gitu. Nah, untuk arsitektur MOI atau mixture of expert ini belum disupport oleh Onslaught. Jadi tidak bisa gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan arsitektur itu untuk fine tune di Onslaught. Lalu gitu ya, arsitektur lain yang disupport itu ada banyak juga gitu ya. Misalkan lelama, ada lelama sendiri gitu ya. Lelama, lelama gitu ya. Meta lelama 3, lelama 2 dan lelama 1 itu disupport gitu ya. Terus gitu ya. Model-model lain yang menggunakan arsitektur lelama juga ada banyak. Misalkan solar gitu ya. Solar itu menggunakan arsitektur lelama, yaitu lelama. Jadi bisa di fine tune menggunakan Onslaught. Yi gitu ya. Y34B misalkan nih ya. Ini menggunakan arsitektur lelama juga, jadi bisa di fine tune menggunakan Onslaught ya, dan banyak lagi gitu ya. Selama nih tuh ya, bahkan Gemma juga ada tuh ya. Gemma dari Google itu bisa di fine tune menggunakan Onslaught gitu ya. Nah, jadi itu kita bisa memasukkan model name di sini. Ya nih model name. Terus apalagi nih ya yang bisa kita ganti tuh ya. Misalkan ini load in forbit. Ya, ini true atau false tuh ya, true atau false. Load in forbit itu akan mengkompres, bukan mengkompres ya. Memperkecil memperkecil ukuran gitu ya. Si large language model yang menjadi 4 bit. Jadi lebih kecil, lebih sedikit memakan memori gitu ya. Nah, ini dikasih true karena untuk apa ya, untuk mengurangi kebutuhan memori juga sih ya. Lanjut yang bisa kita ganti ya, ini R ya, value R ini itu akan menentukan seberapa banyak parameter yang akan ditrain, karena kita tidak ngetrain ulang seluruh parameternya, tidak gitu lah ya. Karena begini,
Karena kita tadi ya, kita tuh cuma menggunakan metode PEFT atau parameter efficient fine tuning gitu ya. Jadi cuma sebagian kecil yang kita modifikasi parameternya gitu ya. Nah, R ini semakin besar akan membuat semakin banyak parameter yang di-train gitu ya. Jadi ya ini boleh diubah-ubah gitu ya. 8, 16, 32, 64, 128 ya. Dan ini ya hasilnya ya akan berbeda di setiap ukuran LLM. Tentu saja gitu ya. Terus ya, ini gitu ya. Ini kita melakukan loading dataset. Kita melakukan loading dataset dari Hugging Face. Jadi kita bisa langsung mendownload dan memapping sebuah dataset yang sudah disimpan di Hugging Face ke sini. Jadi ini contohnya dia itu menggunakan dataset Yahma Alpaca Cleanup. Kita lihat Yahma Alpaca Cleanup. Ini ya. Ini dataset yang dipakai sebagai contoh gitu ya. Dataset yang dipakai sebagai contoh di sini gitu ya. Dan proses formattingnya itu juga ya ini menggunakan formatting Alpaca prompt gitu ya. Prompt atau formatting Alpaca. Jadi dia itu menuliskan instruksinya di sini. Below is an instruction that describe a task paired with an input that provide further context. Write a response that appropriately completes the request. Dia memasukkan instructionnya di sini, memasukkan inputnya di sini, dan memasukkan responsnya di sini gitu ya. Jadi si ini instruction input dan output itu akan di mapping ke masing-masing bagian sini ya. Terus proses loading datasetnya sudah selesai, dan di sini gitu ya, ini proses untuk menginisiasi variabel-variabel untuk fine tuningnya gitu ya. Jadi ini gitu ya, ini ya sebenarnya yang bisa kita ganti adalah max steps nih ya. Max steps mau berapa banyak steps gitu ya. Semakin banyak steps semakin overfit gitu ya, semakin sedikit steps ya semakin underfit. Learning rate juga bisa diganti-ganti ya, tapi saya sarankan untuk menggunakan learning rate yang default saja gitu ya. Terus kalau tidak mau menggunakan hitungan steps tapi menggunakan hitungan epoch bisa juga ya. Jadi max stepsnya diganti, dia dihapus ini, terus diganti dengan num train epoch. Mau berapa kali epoch? Epoch itu apa? Epoch itu adalah seberapa banyak gitu ya kita itu mengulang dataset gitu. Jadi saat proses trainingnya atau saat proses fine tuningnya, seberapa kali kita mengulang-ulang membaca dataset tersebut. Kalau misalkan epochnya 1 ya berarti kita cuma membaca datasetnya 1 kali. Epochnya 2, 2 kali dan seterusnya. Kenapa kita apa sih namanya membaca data set itu berkali-kali gitu ya. Ya karena semakin semakin banyak kita membaca dataset atau semakin banyak modelnya di-train dengan dataset yang sama, ya semakin jago pula dia di dataset tersebut. Tapi ada yang disebut dengan overfit gitu ya. Overfit itu ketika dia modelnya itu cuma jago di dataset yang di-train tapi tidak jago di dataset yang tidak di-train gitu ya. Itu yang namanya overfit. Jadi ya apa sih namanya? Pinter-pinter aja lah ini ya. Pinter-pinter aja menentukan jumlah epoch atau jumlah steps yang sesuai gitu ya, sesuai kebutuhan. Sudah gitu ya, habis itu ya proses training, tunggu aja gitu ya, ini mah lama gitu ya. Kalau misalkan banyak, lama. Terus ini proses inferencing, terus ini proses menyimpan hasilnya. Dan ini adalah proses mengupload
hasil yang sudah kita dapatkan ke Hugging Face kalau kita mau ya. Detailnya itu ada di video yang sebelumnya gitu ya, video fine tuning. Jadi kita tuh cuma tinggal nambahin token di sini ya. Ini token token atau autentikasi atau kunci lah ya, kunci akun Hugging Face punya kita gitu ya. Adalah ininya apa sih penjelasannya di penjelasan detailnya di video sebelumnya. Tapi intinya proses fine tuning itu sesederhana ini gitu ya. Sesederhana kita tuh cuma ngasih dataset yang berbentuk format seperti ini gitu ya. Terus mau berapa kali epoch atau mau berapa kali steps gitu ya, pengulangan datanya. Terus kita tunggu, terus kita simpan, udah kayak begitu doang ya. Dan kalau mau apa sih namanya, tahu nanti cara menggunakan model yang sudah kita fine tune itu seperti apa gitu ya, coba deh apa sih namanya, tonton video saya yang tentang quantization gitu ya. Quantization itu intinya adalah gitu ya, memperkecil ukuran model supaya lebih kecil ya, supaya supaya menggunakan tipe data yang lebih kecil. Intinya itu memperkecil model gitu ya, memperkecil model. Biasanya orang-orang itu mengkonvert gitu ya, mengkonvert LLM yang seperti ini gitu ya. Ini LLM yang mentah lah ya, ini LLM yang mentah seperti ini, itu diubah menjadi format GGUF gitu ya. Nih misalkan ya, ini Metalallama 3 gitu ya, diubah menjadi format GGUF. Format GGUF itu sangat simpel, itu cuma satu file aja gitu ya, tidak seperti LLM yang bentuknya masih mentah gitu ya, tadi banyak gitu ya filenya. Kita tuh cuma mendownload seperti ini gitu ya, tuh satu bisa download tek gitu ya, download file misalkan download file tuh, terus kita jalanin lewat yang disebut sebagai LM Studio. Sebenarnya ada banyak juga sih program-program yang bisa bisa digunakan untuk menjalankan large language model dengan format GGUF. Cuman salah satunya adalah LM Studio ya, ini salah satu rekomendasi saya. Ada juga yang lain kalau mau memakai, misalkan Ollama itu ada gitu ya, Ollama ini bisa digunakan tuh ya. Atau yang lain misalkan Faraday Dev gitu ya. Faraday Dev ini bisa digunakan juga untuk menjalankan model GGUF gitu ya. Atau misalkan yang lain lagi kalau mau GPT for all. Ini ada gitu ya. GPT for all, dia bisa untuk menjalankan apa sih namanya ini, si LLM dengan format GGUF. Jadi kita cuma download terus nanti dijalankan di program-program ini dan ya sudah gitu loh ya, sesimpel itu doang. Bisa sudah ada interface-nya tuh, jadi bisa langsung chatting dengan LLM yang sudah kita buat, bukan sudah kita modifikasi misalkan gitu ya. Atau mau mendownload saja nih LLM di publik gitu ya, itu bisa. Dan ya mungkin sudah cukup ya segitu, saya yakin, untuk apa sih namanya, perkenalan atau tutorial LLM dari basic banget, dari nol lah sampai cara penggunaannya gitu ya. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya.